Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu masih dengan tema yang sama terkait dengan seleksi CPNS tahun 2024. Kita bertanya kembali ya kepada Kepala UPT BKN Bengkulu. Nih kalau bisa di-spill nih Bang ya, mungkin ada bidang prioritas yang dibutuhkan dalam formasi CPNS di Bengkulu tahun ini ya. Mungkin ada yang sebelumnya tidak dibuka formasinya jadi dibuka, atau mungkin ada kuota yang ditambahkan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Baik. Secara prioritas pemerintah ya itu memang dari memang pembukaan CPNS sudah menjadi untuk masalah kesehatan dan pendidikan. Artinya di situ juga dibutuhkan teman-teman tenaga teknis kesehatan, dokter spesialis pun ada. Kemudian ya, seperti biasa bidan, perawat, apoteker seperti itu. Guru-guru pun kebutuhannya di instansi masih dibilang masih kurang, makanya kebutuhan nasional seperti itu. Sampai itu juga saat ini juga ada jabatan pelaksana. Memang kalau tadi kata Mbak Agnes bahwa yang dulu nggak ada, sekarang ada, ini saya lihat sedikit ada jabatan pelaksana pengemudi alat berat. Itu kan juga apa namanya, memang nggak ada, sekarang ada gitu kan, seperti itu. Berarti sekarang tuh formasinya lebih spesifik kalau saya lihat ya. Betul sekali, betul sekali, itu lebih spesifik. Semua unit kerja, baik itu dinas sampai ke bawahnya, memang itu di sana membutuhkan tenaga apa gitu seperti itu. Tapi seperti tadi apa namanya formulasinya seperti yang tadi disampaikan tadi di awal. Baik. Tapi kalau untuk pembukaan kuota untuk formasi umum dan juga khusus itu berbeda ya Bang ya? Kalau untuk CPNS semuanya umum. Dalam artian semua bisa melamar untuk instansi manapun. Dan tesnya pun juga bisa memilih nantinya di lokasi dia yang terdekat seperti itu. Baik. Kalau untuk dari tahun kemarin dan juga tahun ini Bang, ada nggak Bang formasi yang mungkin kosong ya, tidak ada pelamarnya gitu? Banyak nggak kalau di Bengkulu? Kalau sampai saat ini, kalau tahun lalu apa namanya nggak ada, karena memang sedikit, nggak ada yang buka CPNS kecuali instansi pusat nampaknya seperti itu. Tapi kalau yang saat ini kan belum pengumuman, belum pengumuman, nanti pengumuman di seleksi administrasi kan lulusan nanti itu. Baik, ini nanti pengumumannya kapan sih Bang terakhir administrasi ini? Seleksi administrasi sampai dengan 19 September. 19 September ya, berarti ada yang belum keluar ya. Belum keluar. Kalau Yusuf udah keluar belum Yusuf? Belum ya, berarti masih dak-dikduk ya. Kalau Yusuf sendiri ada tips khusus nggak? Mungkin dari cara kamu belajar biar mungkin berpeluang besar nih ya, biar masuk CPNS tahun ini, kali pertama langsung lolos gitu kan? Amin. Tips khusus ya, melihat peluang untuk formasi kejaksaan ini kan lumayan banyak nih. Ada 9.600 berapa itu. Jadi aku sih melihat peluangnya itu. Berarti ngelihat kuotanya banyak, makanya di sana nih. Berarti ada trik khusus yang kamu lakukan ya pemilihan formasinya. Apakah ini memang sesuai basic kamu atau mungkin lihat kuotanya? Lihat kuotanya sih. Lihat kuotanya ya. Karena kan tiap orang itu beda-beda tips ya. Ada yang memang masuk karena kesukaan dia di bidang sana, ada juga yang melihat peluang nih. Tapi kalau dari Abang sendiri sebenarnya gimana nih Bang? Melihat ini, apalagi kan anak-anak SMA dan juga yang baru lulus sarjana, mungkin pasti ada tips-tipsnya ya yang mereka lakukan gitu. Kalau balik-balik, kalau tips memilih formasi itu sebenarnya tergantung, tadi Mbak Agnes sudah sampaikan bahwa memang kepengenannya, ataukah memang melihat formasinya banyak, ataukah memang melihat peluang di daerah mana nih yang kosong. Tapi kalau dari sisi pembelajarannya, ini sekalian aja. Jadi
sudah jelas di dalam keputusan Menpan RB 321 2024. Tadi saya sampaikan TWK, TIU TKP, TWK tentang nasionalisme kebangsaan, TIU tentang verbal deret hitung seperti itu, dan TKP juga tentang karakter pribadi, masalah profesionalitas. Nah, itu dipelajari berulang-ulang seperti itu. Dipelajari, polanya dibagi, entah itu kita belajar 2 hari TWK dulu, kemudian 2 hari, jadi seperti itu. Jadi ulang-ulang, dan insya Allah mudah-mudahan. Baik, jadi memang seharusnya tuh 2 hari dikelang-kelang ya Bang ya pembelajarannya ya, jadi kan paham semua gitu ya. Nanti takutnya fokusnya di TWK malah jumlahnya di tempat yang lain gitu ya. Kalau dari Yusuf sendiri, Yusuf sejauh ini ada kendala Yusuf pada saat proses administrasi dan juga proses pembelajaran menuju seleksi CPNS? Untuk pemberkasan sih yang kemarin tuh untuk surat lamaran tuh. Jadi bingung, baru pertama kali kan. Iya. Untuk tulis kalau tangan. materai kan kemarin kan Itu sempat. jelas itu. Materai nih. Waktu itu aku Hamin 2 aku beli itu. Lagi error perurinya kan. Pas hari H-nya tuh udah bisa diakses. Baru keluar itu ada pengumuman Ini ya. materai tempel tuh bisa. Memang dilema banget ya. Ini gimana nih Bang Adi? Mungkin tantangannya sejauh ini terkait dengan materai juga ya, yang kemarin sempat viral di media sosial, bahkan semua orang pun juga ikut mengeluh di akun BKN-nya langsung malah ya. Itu gimana nih Bang? Baik, sebenarnya dalam hal pelaksanaan seleksi ini BKN itu melibatkan banyak instansi ya. Gitu. Salah satunya mungkin Peruri seperti itu. Nah kita seminggu 2 minggu yang lewat dengan berita heboh sampai ke media nasional pun materai itu. Namun BKN langsung mengambil sikap dalam artian ini juga dikomunikasikan dengan Peruri dan pihak-pihak lain. Artinya pelayanan digital itu meminta tolong perlu di-up lagi, dikembangkan lagi seperti itu agar teman-teman pelamar juga bisa nyaman dalam masa itu. Dan benar kata tadi bahwa saat itu juga karena memang antusias banyak dan memang ini akhirnya dibukalah kesempatan untuk bisa memilih antara menggunakan materai maupun materai yang secara materai tempel seperti itu. Baik, dan ini juga di CPNS tahun ini pertama kali ya Bang ya pakai materai ya Bang ya? Atau sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah. Tapi sebelumnya itu masih bisa ada pilihan ya antara tempel dan juga materai, atau sama saja seperti tahun ini? Sebelumnya sudah pernah dan juga kejadiannya juga error juga seperti ini, makanya diberi kesempatan. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita seleksi CPNS 2024. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.